Sekolah ini sudah ada sejak tahun 1916, berawal dari Mulo. Ya, yang belum tersentuh mungkin sekolah siaga kependudukan dan kemudian sekolah ramah anak. Karena kita SMP 1 baru menuju sekolah ramah anak. Sekolah ramah itu PR besar bagi saya. Di mana saja, mungkin di 10-9 termasuk di 1, mungkin konsen kita terhadap perpustakaan. Karena perpustakaan ini tidak dulu namanya jantung, sekarang udah jadi paru-parunya sebuah sekolah. SMP Negeri 1 Padang, sekolah yang berada di jantung ibu kota Sumatera Barat ini terus bersolek dan berbenah di usianya yang terus menua. Sekolah ini sudah ada sejak tahun 1916, berawal dari Mulo. Ketika Jepang masuk di Padang tahun 1943, Mulo diganti menjadi sekolah menengah laki-laki dan di sebelahnya dijadikan sekolah menengah perempuan. Bung Hatta pernah bersekolah di sini. Kelas yang pernah ditempatinya masih dipelihara dengan sangat baik. Kursi model lama atau saat Bung Hatta bersekolah di sini masih digunakan siswanya. Selain itu, juga pernah bersekolah di sini mantan Perdana Menteri Indonesia Muhammad Nasir dan Burhanuddin Harahap. Dari perjalanan panjang itu, jangan ditanya soal prestasinya. Sudah sangat banyak. Ketika di awal tentu kita terkejut ya Pak ya, karena SMP 1, SMP barometernya Kota Padang. Nah, ketika menerima amanah itu, jujur memang agak terkejut, tetapi langsung saja terpikir, oh ini amanah dan harus kita laksanakan dengan baik. Mengikuti perkembangan zaman, sekolah ini memperkuat perpustakaan dengan berbagai langkah. Apalagi sang kepala sekolah, Dewi Anggraini, termasuk sangat memahami arti penting perpustakaan di sekolah. Ketika memimpin 2 sekolah sebelumnya, salah satu konsentrasi yang diberikan adalah pada perpustakaan dan pengembangan literasi sekolah. Di bawah kepemimpinannya, ia mengembangkan perpustakaan di SMP Negeri 10 Padang menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswanya, termasuk menyediakan layanan perpustakaan digital. Begitupun di SMP Negeri 9 Padang. Namun di sekolah ini beliau hanya sebentar, sehingga dirinya mengaku hasil kerjanya di SMP Negeri 9 Padang belumlah maksimal. Di mana saja, mungkin di 10-9 termasuk di 1, mungkin konsen kita terhadap perpustakaan. Karena perpustakaan ini tidak dulu namanya jantung, sekarang udah jadi paru-parunya sebuah sekolah. Jadi ketika saya berprinsip, 1 anaknya sudah bagus-bagus, kalau kita analogikan dengan badan, kalau jantung atau paru-paru kita tidak sehat, seluruhnya tidak akan sehat. Nah, kita jadi yang terpikirkan di awal yaitu memang perpustakaannya harus dibenahi. Ya, perpustakaan ketika di awal ya seperti perpustakaan yang standar lah, yang memang kesehariannya anak-anak belum berminat ke perpustakaan. Hanya beberapa anak saja yang minjam buku terus kembali lagi ke kelasnya masing-masing. Begitu juga dengan guru dan pegawai. Nah, kita harus menciptakan perpustakaan yang memang anak-anak berminat ke perpustakaan itu dengan cara ya berbeda lah tampilan perpustakaan kita. Itu kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, perlahan demi perlahan, tahap demi tahap kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Sentuhannya seperti kalau anak-anak lebih suka dengan yang namanya gadget atau yang namanya online atau digital, maka kita berusaha ke arah itu. Jadi perpustakaan kita sekarang berpaduan antara manual dengan yang namanya teknologi. Berarti sudah bisa minjam buku tanpa mendapatkan fisik bukunya? Iya, kita sudah ada e-book. E-book itu dipinjam anak berdasarkan akunnya masing-masing. Ya, anak bisa meminjamnya dari rumah, bisa meminjamnya dari mana saja. Nanti proses pengembaliannya itu sudah begitu saja.
selama 3 hari ya udah hilang buku yang dipinjam itu. Hilang buku Ya, itu dari tanpa memberikan ke perpustakaan lagi. Berarti ada batas tertentu ya Bu? Ada batas tertentu, misalnya 3 hari. Kemudian buku itu hilang begitu saja. Ya. Dan mereka tidak bisa baca buku itu lagi. Kecuali dipinjam lagi? Dipinjam lagi. Oke. Setelah pembenahan perpustakaan dilakukan, kini target berikutnya adalah sekolah ramah anak. Langkahnya sudah dilangkahkan. Berdasarkan panduan sekolah ramah anak yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekolah ramah anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan menyenangkan bagi anak sekolah. Penerapan sekolah ramah anak tidak hanya mengandalkan peran dari guru dan sekolah saja, orang tua serta masyarakat. Ya, yang belum tersentuh mungkin sekolah siaga kependudukan dan kemudian sekolah ramah anak. Karena kita SMP 1 baru menuju sekolah ramah anak. Sekolah ramah itu PR besar bagi saya, bagaimana nanti kita mengemas program yang benar-benar mewujudkan sekolah ramah anak di SMP Negeri 1 Padang. Konsep sekolah ramah anak adalah bentuk pendidikan formal, non-formal, serta informal. Sekolah memiliki sifat aman, bersih, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup demi menjamin, memenuhi, serta melindungi hak anak serta perlindungan anak sekolah dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan di bidang pendidikan. Sekolah ramah anak itu sekolah yang mengakomodir segala hak anak. Hak belajar, hak untuk nyaman belajar di sekolah, hak untuk mendapatkan pembinaan dari guru-gurunya, banyak. Jadi sangat luas sekali untuk sekolah ramah anak ini. Kalau dihitung 5-10, target ramah anak itu sekarang sudah sampai di angka berapa? Mungkin sudah di angka 8. Angka 8? Sekolah. Tersisa 2 lagi? Iya, sisa 2 lagi. Selain melindungi, menjamin, serta memenuhi hak anak, sekolah ramah anak juga turut mendukung partisipasi anak, sehingga dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, serta mekanisme pengaduan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungannya di sekolah dan di dunia pendidikan. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.